Bismillahirrahmanirrahim. Di antara akhlak Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi sosok manusia yang luar biasa, baik dari bentuk maupun dari akhlak. Bentuknya Kanjeng Nabi sudah berbeda dengan umumnya manusia. Begitu pula dengan akhlak Kanjeng Nabi. Maka pantas Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi kita itu merupakan uswatun hasanah, qudwatun hasanah, suri tauladan. Maka jikalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, yang hebat, yang luar biasa, maka contohlah Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses tanpa harus menjelek-jelekan, menginjak orang lain, tanpa harus sirik dengki, maka contohilah Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka contohilah rumah tangga Kanjeng Nabi. Di antara akhlak Kanjeng Nabi, la yadlubu min ahadin syai'an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta kepada siapapun akan sesuatu. Rasulullah pantang untuk meminta-minta walaupun sekenyot dua kenyot es. Rasulullah pantang untuk nopel walaupun sahua dua buah. Kenapa demikian? Sebab menunjukkan qanaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang datang kepada Rasul itu sudah luar biasa buat Rasul, sehingga Rasul tidak harus meminta kepada orang lain, karena yakin setiap rezeki manusia sudah digariskan oleh Allah, dan yakin Allah tidak akan membiarkan manusia dalam kelaparan. Makanya Rasulullah tara pinta. Satu, jadi Rasulullah yakin rizki hari ini tidak akan tertukar, dan apapun yang datang kepada Rasul itu adalah rezeki dari Allah buat Rasul, dan yakin rizki yang datang kepada Rasul rizki yang berkah. Makanya Rasul tidak pernah minta kepada siapapun akan sesuatu, dan yakin rizki tidak akan tertukar, dan yakin manusia sudah ditentukan rizkinya. Wala yamuddu ainaihi ila ghairihi. Rasulullah tidak pernah memanjangkan berlama-lama akan kedua matanya untuk memandang selain Rasul, memandang akan sesuatu. Kalau zaman sekarang kita sedang lewat kemudian melihat bangunan rumah yang begitu megah, kadang-kala kita suka berlama-lama memandang. Kalau kita melihat kendaraan roda 4, melihat mobil yang begitu mewah,
keren, harganya mahal. Kita suka berlama-lama memandang melihat kendaraan. Kalau kita melihat motor gede, moge, suka berlama-lama melihat memandang motor. Tapi Rasul tidak pernah berlama-lama memandang sesuatu, termasuk kepada orang itu. Kenapa demikian? Sebab kalau kita berlama-lama memandang bangunan yang begitu megah, gedong, khawatir kalau kita lama melihat, lama memandang akan masuk ke dalam hati. Kapan punya rumah seperti itu? Ya. Bahkan pikiran jeleknya lagi, kapan tuh yang punya rumah kayak kita? Berarti ngedoain miskin, berarti hasad. Ya. Kalau kita punya keinginan kapan seperti itu, kapan punya rumah kayak orang, itu namanya nggak menerima. Seolah-olah nggak menerima dengan keadaan yang ada pada diri kita, dan itu kurang baik. Kalau kita melihat rumah, kapan tuh yang punya rumah kayak kita, berarti namanya hasad, berharap supaya nikmat orang itu hilang. Kalau punya kendaraan sama. Kalau punya kendaraan, kalau melihat kendaraan, waduh halus amat. Lihat mobil, wah motor gede 2000 cc, ya. Nanti kita akan ada di pikiran dan hati ingin memiliki, ingin mempunyai, sedangkan kita tidak mengukur kemampuan kita bukan motor gede, ya minimal sepeda gitu, ya sepeda. Tapi kalau kita jadi motivasi, ya boleh saja untuk kebaikan. Selama itu kebaikan nggak jadi masalah. Tetapi pada umumnya seperti itu. Melihat orang berlama-lama, nanti bisa ada di pikiran kita itu, ini orang sombong amat tuh. Jadi goreng hati, jelek hati, ya. Jadi kalau kita berlama-lama memandang, takut timbul pikiran jelek. Jadi Rasulullah tidak pernah berlama-lama memandang, melihat ila ghairihi, kepada selain Rasul, apapun itu bentuknya. Wa kana haliman la yaqbu, dan Rasul itu ramah, halim, hilim di atas sabar. Jadi walaupun orang hormat kepada Rasul tetap sopan santun. Begitu juga terhadap orang yang benci kepada Rasul, tetap Rasul ramah. Tetap Rasul nanya, walaupun orang tersebut tidak suka kepada Rasul. Suatu ketika di mana Rasul mau sholat, ada orang yang sering meludahi Rasul. Rasul tetap sabar, Rasul tetap senyum. Sampai-sampai yang meludahi Rasul itu sakit. Ditanya sama Rasul, itu biasa langganan yang suka ngeludahin kemana ya? Kangen saya. Wah, coba Apip, kemana tuh orang yang ngeludahin saya? Cek Apip, sakit Pak Ustadz. Apip, alhamdulillah dilawan. Dilawan, belum tahu itu. Gua dilawan tiap malam, gua mata hajud, beda makom, siang duha,
Subuh aja belum adzan, orang-orang belum adzan, gua mau udah sholat duluan. Orang mah sholat asar di mana habis adzan, gua mah sebelum adzan udah sholat duluan. Jam berapa sholat asar? Jam 2:30. Gua saking getolnya, tahu nggak begitu? Saking getol. Nggak boleh lihat masjid, nggak boleh lihat sendal di masjid, gua mah. Kalau ada yang hilang, gua beliin. Kalau sendal hilang, sendal jepit, swallow hilang, gua mah gua gantiin karfil. Karfil siapa yang gua ganti pokoknya. Waduh, makanya coba-coba ngelawan gua tuh akibatnya. Untung aja dia mah nggak doer bibirnya. Untung aja dia mah nggak sebut. Gua dilawan, gua tiap malam tahajud, tahu nggak gua? Ya, Rasul mah begitu. Tetap Rasul mah ramah ditanya, yang meludahi Rasul. Hebat. Layak tobu, tidak pernah marah Rasul. Insyaallah ya, luar biasa. Sarua urang ge tara ngambek ngan ditahan we dinahan teh. Lamun aing wani mare diteueur. Oh, lamun wani berarti cicingna teh lain sabar. Ya. Diamnya bukan sabar, tapi karena gak berani. Sieun bisa dipegat aing lewat mana ya balik bisa dipegat lewat atas tapi bisa hilang. Jadi Rasul tidak pernah marah, sabiran sabar alal bala akan bala, karena Rasul melihat bala ini datang hakikatnya dari Allah. Kenapa harus marah? Kalau kita marah berarti seolah-olah tidak menerima akan takdir dari Allah, maka tidak ada jalan kecuali sabar. Sabar. Wal adza, sabar akan apa itu ya? Ada dilaraan, akan zalim, akan menyakitinya orang kepada Rasul. Jadi Rasul sabar di mana datang bala, Rasul sabar di mana ada orang yang menyakitinya. Sabar, sebab Rasul bukan melihat orang yang zalimnya, tetapi satu, Rasul melihat hakikatnya Allah. Yang kedua, Rasul itu sabar karena bisa jadi orang yang menyakitinya itu karena tidak tahu, karena bodoh. Seperti Rasul di saat hijrah ke Taif berdakwah, kemudian Rasul diperolok-olok, Rasul dikatakan gila, si tukang si dan lain sebagainya. Kemudian Rasul keluar dari Taif, datanglah malaikat yang Allah tugaskan untuk membinasakan penduduk Taif. Tapi kata Rasul, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sentuhlah hati mereka dengan hidayahmu. Itu, maka sesungguhnya mereka berbuat seperti itu akibat la ya'lamu, tidak persis kayak orang ya. Maka orang di mana ada orang yang zalim menyakiti, ya Allah turunkanlah malaikat Israil untuk mencabut nyawa mereka. Orang mah langsung supaya pae ya, supaya cepat mati. Tadi mana pai, dah doain diijabah dah. Si anu mati, kemarin dia habis nyakitin Ustaz Apit dilawan. Tahajudnya 20 rakaat, duhanya adalah 12 rakaat.
Belia badian geus jenuh aya neangan deui. Ya. Batur mah belia asam 4 rakaat api mah yang jeung badiana. Waduh. Makanya doanya secepat kilat cungcreng. Ya Allah setrukanlah dia, langsung setruk aing teh. Bahaya. Bahaya. Mengapa para wali, ulama-ulama khas, para nabi, para rasul diberikan kemuliaan mukjizat seperti itu? Sebab jiwanya sudah stabil. Urang mah teu dibere kitu sebab can stabil, masih kena labil. Coba lamun lamun urang labil, ya urang labil tapi dibere nu kitu, wah bahaya. Bersahabat dengan malaikat Israil, bersahabat dengan malaikat Munkar Nakir. Ya, babaturan teman CS malaikat Munkar Nakir. Sahabat CS-na malaikat Israil. Ada orang yang berbuat jahat kemudian mati. Hei, malaikat Munkar Nakir gebuk. Gebuk si eta teh. Emang kunaon di dunia jahat ka urang. Oh, siap bos. Wah. Bahaya. Ya, bahaya. Ada orang yang berbuat jahat nyuruh ke malaikat hantem ku angin topan tuh. Angin puting beliung. Waduh, bahaya, bahaya. Makanya enggak dikasih kalau jiwa labil. Kemudian ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Rasulullah senantiasa memaafkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kenapa Rasul memaafkan? Karena tidak ada hak untuk tidak memaafkan. Dan orang yang tidak memaafkan kepada orang yang berbuat jahat, dia tidak meminta maaf, apalagi meminta maaf, kemudian kita tidak memaafkan, maka kita akan ada imbasnya. Bukan di dunia tapi di akhirat. Orang berbuat jahat, berbuat dolim, si A berbuat jahat ke si B, kemudian si B sakit hati sehingga tidak mau memaafkan, maka nanti di akhirat ada imbas. Si A ada imbas, si B ada imbas. Si B ada imbasnya, apalagi si A, ya, si A ada imbas. Bagaimana kalau si A meminta maaf, kemudian si B tidak memaafkan, tetap ada imbasnya. Jangankan meminta maaf, tidak meminta maaf pun, maka tetap si B ada imbasnya. Kenapa demikian? Sebab apa hak si B untuk tidak memaafkan? Sebab sakit hati dia telah berbuat jahat. Rasul saja memaafkan. Kalau kita mendapatkan seperti itu, maka lihat secara hakikat. Artinya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Segala sesuatu itu terjadi takdir dari Allah. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Harus meyakini, mengimani, membenarkan bahwa setiap takdir yang datang kepada diri kita, yang baik maupun yang buruk, minallahi, itu semua dari Allah. Wallahu a'lam.